Mbak Fairuz, judulnya apa Mbak? Pancasila sebagai sistem etika. Bukankah ini tema ya? Judulnya dong. Jadi kan kamu paling tidak menjabarkan hal-hal yang bersifat konkret di situ. Kalau misalnya kamu bahas masalah sistem etika, nanti saya bahas di masalah sistemnya dulu. Apa itu sistem? Kemudian bagaimana sistem itu bekerja? Ya kan? Nah, kamu uraikan, misalnya ambil contoh kasus, gitu dikaitkan dengan sistem etikanya. Nah, kalau seperti ini kan masih anunya ya. masih sangat umum. Oke deh, sekarang apa yang kamu pahami sebagai mahasiswa semester 1 yang kamu pahami Pancasila itu sebagai sistem etika? Mahasiswa ya. Iya, dari sudut pandang mahasiswa nggak apa-apa. Berarti kan ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, kira-kira etika dalam berpendidikan, dalam menempuh pendidikan, etika dalam kita menjadi sebagai seorang mahasiswa yang baik, bagaimana? Etikanya, sistem etika. Aku bisa jelasin gini Bu. Pentingnya sistem etika itu bagi pendidikan, kayak buat kalau tidak ada etika dalam pendidikan itu kan kayak ngawur. Kata siapa yang Maksudnya tidak ada etikanya tuh maksudnya Bu. Dari mahasiswa misalnya tuh Bu, dalam menjalankan pendidikan tuh Bu. Iya, kata siapa kamu ngawur itu? Saya ya. Kata kamu, apa dasarnya? Karena kalau tidak ada etika kayak Ya, dasar kamu bilang itu hal yang ngawur, itu apa? Kenapa kamu bisa menilai itu hal yang ngawur? Kan pasti ada patokannya ya kan? Saya bilang kamu cantik, saya pasti punya alasan. Misalnya mata kamu bagus, rambut kamu bagus, kulit kamu bagus, ya kan? Saya punya dasar untuk saya menilai itu. Kamu menilai itu ngawur dari apa? kalau tidak ada etika itu Bu, kayak pendidikan, misal kayak pendidikannya itu tidak ada tuh, kurang lengkap tuh Bu. Kalau hanya kayak misal kayak menjelaskan saja gitu Bu, tanpa ada kayak penjelasan lebih dalamnya gitu Bu, jangan hanya umumnya gitu. Apa itu? Pendidikan. Oh, maksudnya? Maksudnya itu kayak kalau tidak ada etika dalam pendidikan itu kayak misal kayak dalam kelas ini. Ya. Nah kan kalau tidak ada etika itu dan mahasiswa sama gurunya itu kurang ada tuh Bu, untuk siswanya, untuk gurunya itu gimana? Terus? Kayak maksudnya sifatnya mahasiswa itu misal kalau mau bertanya kan kayak ada sopan santunnya gitu Bu. Ya. Kemudian etika dia dalam menempuh pendidikan gimana? Itu kan etika dalam dia itu berkomunikasi, berinteraksi dengan pengajar ya kan, dengan dosen. Kemudian etika mahasiswa dalam menempuh pendidikan bagaimana? Apakah dia harus tekun, harus mengerjakan semua tugas, atau harus masuk, atau bagaimana? Atau terserah kamu gitu? Iya Bu. Gimana? Kalau tidak masuk itu kan bisa kayak berpengaruh pada nilai. Berpengaruh pada nilai. Nah, Kalau kemudian juga tidak itu mungkin dosen mau ambil dari mana Bu nilainya Bu. Terus apakah hanya sebatas kamu itu mengerjakan tugas? Tidak. Apalagi kira-kira Mbak? Kayak kalau tidak itu kayak misal kalau tidak ngerti sama materinya itu kan kayak kita masih minta bantuan ke dosen tuh Bu. Kan ada etikanya masing-masing Bu. Oke, ada etikanya masing-masing. Kira-kira kalau misalnya mahasiswa itu ikut dalam sebuah organisasi, ya kan? Organisasi intra maupun organisasi ekstra, itu kira-kira termasuk dalam salah satu bentuk etika? Ya? Iya Bu. Iya.
Iya. Jadi mahasiswa mengembangkan potensi dirinya itu sebagai salah satu bentuk kita menunjukkan etika kita sebagai seorang mahasiswa. Iya Bu. Ya. Dari sila yang keberapa? Kemanusiaan Bu. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba dijelaskan. Dan saya mengerti maksud kamu. Kan kayak kita mengembangkan diri kita itu Bu, untuk membuat apa namanya itu deh Bu, Apa? pengalaman itu Bu buat masa depan kita. Ya. Nah itu kan Saya ini lagi ya. Di sini kamu ada beberapa hal yang kamu tulis. Contohnya ada orde zaman yang kamu masukkan. orde lama. Iya. Nah, kira-kira etika dari orde ke orde, zaman ke zaman, dekade ke dekade, menurut kamu perbedaannya di mana? Di keadilan. Hah? Di mana? Di pemerintah ya Bu. Etika masyarakat Indonesia deh, etika masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Kira-kira kalau orang timur, nah kita kan menganut adat ketimuran ya, bukan ke barat-baratan. Adat ketimuran itu menurut kamu adalah mutlak atau murni? Murni Bu. Murni, ya, murni milik bangsa Indonesia, adat ketimuran. Nah, kira-kira adat ketimuran itu dari waktu ke waktu, mulai dari orde reformasi, ya kan, orde lama, orde baru, pasca reformasi, ya, itu gimana? Etikanya, Iya. etikanya itu kayak semakin Hancur, bagus sih Bu, lebih bagus, makin bagus. Tapi kalau dalam pemerintah kan kurang. kurang. Tapi kalau misalnya masyarakat bangsa secara umum, secara keseluruhan, itu semakin baik ya. Di mana? Berikan saya satu contohnya. Yang mana yang menurut kamu semakin baik? Kan kayak misal pada masa dulu tuh kayak etikanya itu kayak masih membutuhkan pendidikan. Iya, terus Nah, kalau sekarang kan banyak yang ingin menempuh pendidikan, tapi di itu karena kekurangan dana. oke. Jadi menurut kamu, dengan kita semakin tinggi menempuh pendidikan, maka kualitas sumber daya manusianya itu, baik itu secara wawasan, kemudian etika, kemudian karakter, itu semakin baik gitu ya. Ya, oke. Boleh ya. Jadi semakin seseorang itu semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka kualitas dari manusia tersebut semakin tinggi. Artinya mulai dari wawasannya, etikanya, kemudian karakternya. Ya kan? Oke. Mbak, kesimpulannya biar cepat. Sistem etika Pancasila dan etika itu tidak bisa dipisahkan karena itu mengandung satu elemen yang berhubungan dengan kesatuan yang utuh. Implementasi Pancasila Saya masih kabur, masih samar. Yang dalam yang seperti apa maksudnya, Mbak? membuat kebijakan itu lebih kayak apa ya bahasanya, Contohnya satu aja contoh. Coba. kebijakannya Iya, contoh kebijakan itu seperti apa? kayak pemerintah dalam pemerintah kan ya. Pemerintah Pemerintah. itu lebih kayak apa namanya ya apa ya dalam bidang teknologi kan ya. Iya. Pemerintah itu kayak gak apa namanya gak menyebar itu apa namanya kayak berita-berita yang gak baik tuh di sosial media kayak gitu.
Oh, itu. Jadi kebijakan dalam memberikan informasi, memberitakan sesuatu itu harus sesuai dengan faktanya, jangan dibuat-buat, jangan hoak gitu ya. Kalau nggak baik jangan disebar. Kalau misalnya ada kasus pembunuhan jangan diinformasikan gitu. Maksudnya itu mungkin seperti ini ya Mbak. Dalam kita menginformasikan sesuatu pada media berita ya, pada media news itu kan harus sesuai dengan fakta. Jangan membuat judul seolah-olah itu adalah kebalikan dari fakta itu. Padahal kenyataannya itu tidak benar. Misalnya, nah untuk menarik menarik pembaca atau menarik viewers itu kan kadang ada yang membuat judul itu tidak sesuai dengan kontennya. Nah, mungkin itu yang harus ditekankan maksudnya. Yang harus ditekankan. Jadi tidak boleh membuat sembarang judul atau sembarang caption gitu ya. Jadi yang tidak sesuai itu nggak boleh. Yang tidak sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Oke deh. Oke Mbak, kesimpulannya deh terakhir biar cepat. Pancasila merupakan lima dasar negara yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Itukah kesimpulan? Kaitannya dong dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila kesimpulannya kan? Iya, dari yang kamu tulis. Warga negara Indonesia, kita nggak maksudnya bahasa tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax gitu, yang nggak sesuai dengan itu, dengan faktanya. Itu kesimpulannya. Menurut Mbaknya mewakili judul ini nggak? Cukup mewakili judul ini nggak? Ini kan dengan teknologi Bu. Kesimpulannya Dari ilmu pengetahuannya nggak ada? Nggak ada? Ya sudah kalau nggak ada Mbak. Ya nggak ada? Ya sudah, boleh duduk. Judulnya Mas Mahrus? Pancasila? Mas dikerasin dong. Pancasila sebagai pengetahuan ilmu. Pancasila sebagai pengetahuan ilmu. Ya, di sini ada teori kebenaran. Temanya yang kamu apa? Judul yang itu sama. Judul yang dikasih. Iya, yang tema yang mana? Sebagai sistem etika, sebagai dasar ideologi, sebagai dasar filsafat, atau yang mana? Sebagai dasar ilmu pengetahuan, atau yang mana? Kamu ngambil tema yang mana ini? Yang paling bawah. Yang paling bawah. Dit, yang paling bawah temanya apa? Oke Mas. Kira-kira menurut Mas Mahrus, ya, teori kebenaran Pancasila itu yang seperti apa? Teori kebenaran Pancasila itu yang seperti apa? Kan kamu tulis di sini ada teori kebenaran Pancasila. Nah, gimana itu? Teori kebenaran Pancasila itu yang seperti apa? Satu deh, ada koherensi, ada korespondensi, kemudian ada pragmatik. Ya, bisa dijelaskan satu aja dari koherensinya. Ya, kamu paham ilmu pengetahuan kan ya? Ilmu tahu? Kalau pengetahuan tahu? Ilmu pengetahuan tahu? Iya. Ya, apa? Coba. Kalau pengetahuan itu, apakah kamu harus mengalaminya terlebih dahulu? Iya. Jadi kamu berdasarkan pengalaman itu akan dikatakan sebagai pengetahuan. Kalau ilmu itu tidak didasarkan dari pengalaman, gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi antara ilmu pengetahuan berarti koherensinya di sini adalah kan kamu bahas teori kebenaran. Nah, saya kaji di situ di teori kebenarannya. Jadi gini Mas Mahrus, kamu ya
melihat bumi itu bundar, bumi itu bulat. Tapi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ilmu itu datar. Sedangkan kamu merasakan bahwa bumi ini bulat. Kamu merasakan itu karena kamu memutar area itu kembali pada satu titik. Itu yang kamu rasakan. Misalnya saya contohkan seperti itu. Tapi ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu datar. Misalnya, saya contohkan misalnya nih ya kan? Dan kemudian antara dua hal ini, pengalaman dan juga ilmu pengetahuan itu bagaimana koherensinya? Akankah pengalaman kamu dianggap benar? Hah? Ketika itu belum diuji kebenarannya. Ayo. Ilmu pengetahuan itu sudah diuji terlebih dahulu kebenarannya berdasarkan metode-metode ilmiah. Jadi itu dapat dikatakan benar ketika tidak ada yang bisa membantah bahwa itu salah. Itu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi akan dianggap benar dan semua orang tidak akan membantah bahwa itu merupakan teori yang salah ketika itu sudah diuji kebenarannya berdasarkan metode secara ilmiah, dan itu belum ada teori lain yang mengatakan dan juga membantah bahwa teori yang itu adalah salah. Nah, kaitannya dalam bidang pengetahuan di sini dengan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa? Kalau koherensi itu kan adalah konsistensi, ya kan? Konsistensi di mana pernyataan sebelumnya itu dianggap benar. Jadi merupakan satu kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian, tapi bagian itu tidak saling bertentangan. Nah, itu dikatakan sebagai teori koherensinya. Harus berkesinambungan, berhubungan, konsisten. Gitu ya. Kamu menulis ini menurut kamu gampang atau berat? Artinya berat. Kenapa kamu ngambil teori kebenaran? Kenapa nggak kamu ambil menurut pemahaman kamu aja? Satu aja contoh kasus, kamu bisa dijabarkan dan ambil satu aja sila keberapa kira-kira yang kamu bisa kaitkan dengan tema yang keempat itu sebagai dasar ilmu pengetahuan. Ya. Kan harusnya kan kayak gitu, biar memudahkan kamu juga kan. Jadi, enggak, ini kan kamu judulnya buat sendiri. Temanya yang tadi Adit sebutkan itu Pancasila sebagai sistem ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kamu ambil teori kebenarannya di sini, ya kan? Nah, kemudian kamu masukkan di sini ada beberapa teori, ada teori koherensi, teori korespondensi, ada juga teori pragmatik, ya kan? Itu kan beberapa teori kebenaran Pancasila, ya kan? Nah, gimana itu? Atau gini, kamu paham hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan ilmu pengetahuan? Paham nggak? Paham nggak hubungan antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan ilmu pengetahuan? Paham? Kamu menempuh pendidikan, kira-kira ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Ada kaitannya. Untuk apa kamu menempuh pendidikan? Menambah wawasan. Wawasan yang kamu dapatkan adalah ilmu pengetahuan kan? Ilmu tentang kimia, ya kan? Ilmu matematika, ya kan? Itu kan ilmu pengetahuan. Nah, coba dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa yang kira-kira kamu bisa hubungkan antara keduanya itu? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel
like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the